Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Kami ingin mempresentasikan untuk pertemuan 17 dengan dosen pengampu Bapak Prima Sadewa dengan mata kuliah Statistik Inferensial dengan tema analisis regresi linier berganda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Alverina dan saya Nur Aziza. Berikut pemaparan materi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Diasumsikan bahwa yang menjadi objek dalam penelitian adalah contohnya seperti luas tanah, luas bangunan, usia bangunan, jarak rata-rata pusat keramaian, banyaknya kamar tidur, dan daya listrik terpasang terhadap harga rumah. Sehingga pentingnya variabel-variabel yang berpengaruh dengan tujuan penjualan rumah menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi dan mencari persamaan antar variabel. Lalu bagaimana persamaan linier variabel regresi berganda? Persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut ya teman-teman. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai dengan ditambah B NXN. Lanjut yaitu ke contoh regresi linier berganda. Contohnya seperti soal yang ada di gambar ya teman-teman. Untuk pengaruh disiplin dan beban kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ. Untuk mencari langkah-langkah regresi linier berganda, teman-teman perlu membuat tabel bantuan. Yang pertama kali teman-teman bisa lakukan adalah membuat tabel bantuan yang dimana teman-teman bisa membuat X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Untuk datanya teman-teman bisa pindahin aja dari soalnya. X1 itu diperoleh dari disiplin kerja. Lalu untuk X2-nya didapatkan dari beban kerja, Y-nya didapatkan dari kinerjanya. Semua data-datanya itu teman-teman bisa pindahin ke dalam tabel bantuan itu. Lalu teman-teman bisa mulai perhitungan di X1 pangkat 2, ya dimana perhitungan dari 54 dikali 54 yaitu hasilnya 2916. Begitu juga untuk seterusnya X2 nya dipangkatkan 2 yaitu 85 dikali 85 yang dimana hasilnya 7225. X1 dikali X2 yang dimana 54 dikali 54 dikali 85 yaitu hasilnya 4590. X1 dikali Y yang dimana 54 dikali 62 sama dengan 3348. Untuk X2 dikali Y yang dimana 85 dikali dengan 62 hasilnya 5270. Begitu teman-teman semuanya dihitung sampai dengan banyaknya data yang teman-teman masukin terhitung semua. Lalu di setiap masing-masing di bawahnya, di tabel bawahnya teman-teman bisa menjumlahkan semuanya. Contohnya X1 itu jumlahnya setelah ditambahkan semuanya hasilnya 420. Ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil penjumlahannya, teman-teman bisa membuat tabel rangkuman bantuan yang dimana itu akan mempermudah teman-teman juga. N sama dengan 10. N itu adalah banyaknya data yang teman-teman masukin. Karena kita kebetulan soalnya 10, jadi N-nya adalah 10. Lalu untuk sigma X1-nya yaitu 420, sigma X2-nya 801, sigma Y-nya 538, sigma X1 pangkat 2 1800 18652, sigma X2 pangkat 2-nya 64501, sigma X1 dikali X2-nya yaitu 34046, sigma X1Y 23529, sigma X2Y-nya yaitu 43431. Setelah itu teman-teman bisa menghitung
untuk mencari hitungan nilai A1, B1, dan B2-nya. Dengan cara apa? Teman-teman bisa mengeliminasi persamaannya. Teman-teman bisa memulai eliminasi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 1, dan persamaan 3. Untuk langkah-langkah menghitung persamaan, teman-teman bisa melihat langsung di gambar ini ya teman-teman. Setelah teman-teman menghitung persamaannya, nilai B2-nya akan terlihat dan nilai B1-nya juga akan terlihat. Begitu ya teman-teman. Yaitu kita memasukkan kembali dengan nilai B dan B2 ke persamaan 1. Kita mulai dengan 10A, yaitu banyaknya data ditambah 420 B1 ditambah 801 B2 sama dengan 538. 10A ditambah 420, B1-nya itu kita ubah menjadi 1,00 ditambah 801, B2-nya itu berapa? Minus 0,196 dan hasilnya 538. 10A ditambah 420 dikurang 156,996, hasilnya 538. 10A sama dengan 538 dikurang 420 ditambah 156,996. 10A sama dengan 274,996 nilai A menjadi 274,996 dibagi banyaknya data yaitu 10 sama dengan 27,4996. Itu persamaan 1. Dan dan selanjutnya yaitu langkah 4, memasukkan nilai A, B1 dan B2 ke persamaan umum. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. A-nya itu yang tadi kita sudah hitung yaitu 27,4996 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,196 X2. Hasilnya sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,19 X2. Dan selanjutnya itu langkah kelima yaitu interpretasikan persamaan. Persamaan Y sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,19 X2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang A, konstanta sebesar 27,5. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja dan beban kerja pegawai kantor akuntansi publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan sebesar 27,5. Yang B, koefisien variabel X1 sebesar 1,00. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja, maka diprediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan akan meningkat sebesar 1,00, yaitu persatuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor diturunkan sebesar satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntansi publik menurun sebesar 1,00 satuan. Koefisien variabel X2 sebesar 0,19. Hal ini berarti jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntansi publik ditingkatkan sebesar 1, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akan menurun sebesar 0,19. Begitu pula sebaliknya, jika variabel beban kerja diturunin sebesar 1, maka prediksi nilai kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,19 satuan. Dan selanjutnya itu penggunaan aplikasi SPSS. Yang pertama,
kita siapkan data yang akan kita olah melalui SPSS, yaitu data yang sama dengan data rumus manual di atas. Dan yang kedua, kemudian klik analis. Kemudian yang kedua itu klik pada analisis regression linear, sehingga tampilannya seperti contoh tersebut. Dan yang selanjutnya, lalu pindahkan variabel yang akan kita olah, yaitu kinerja ke variabel dependen dan variabel disiplin, serta beban di kolom independen plan berikut. Lalu klik OK. Terus yang selanjutnya yaitu tampilan output akan keluar seperti gambar tersebut dengan hasil yang sama pada rumus manual, jika berbeda hanya pada belakang ini, dengan hasil yang sama pada rumus manual jika berbeda hanya pada belakang koma saja, karena pengaruh perhitungannya angka diakumulasi. Berdasarkan output di atas, maka persamaan regresinya adalah pada kolom B, yaitu 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,19 X2. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.